hadaratal muhtaramin, segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Besar Hafizakumullah. Pada pengajian yang lalu sampun telah disampaikan tentang manfaat syukur. Dan saat ini insya Allah kita akan memasuki tema syukur bagian terakhir yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk syukur. Kalau kemarin telah disampaikan tentang manfaat-manfaat syukur, maka hari ini insya Allah akan disampaikan tentang bentuk-bentuk syukur. Tapi sebelum itu ada beberapa poin yang kemarin belum sempat dijelaskan. Yang pertama adalah tentang makna dari mutiara hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau menyampaikan al-imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman, kata Rasulullah, itu terdiri dari dua bagian. Artinya terdiri dari dua bagian. Iman itu dikatakan sempurna bila dua bagian itu mampu menopang keyakinan kita di dalam beragama. Dua bagian ini penting untuk kita pahami apa saja dari dua bagian tersebut. Yang pertama nisfun sabrun. Bagian yang pertama adalah sabar. Bagian yang kedua adalah nisfun syukrun, yaitu syukur. Kalau diibaratkan roda motor, pasti memiliki dua roda. Roda pertama adalah sabar, roda yang kedua adalah syukur. Kalaupun ada pertanyaan, kenapa iman kok hanya didasari oleh dua bagian ini? Kenapa tidak didasari qanaah? Kenapa tidak didasari sifat-sifat baik yang lain, tapi hanya menyebutkan sabar dan syukur? Menika menawi kula kalan panjenengan telaah secara mendalam, maka akan kita ketemukan bahwa ternyata sabar dan syukur bila mana dijalankan secara baik, bila mana dijalankan secara terarah sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW, maka yang terjadi mencakup semua sikap-sikap baik yang lain. Ya pokoknya panjenengan saged sabar lan syukur di dalam menghadapi kehidupan ini. Lek kula jenengan pun gada sifat sabar, sampun gada sifat syukur, maka bisa dikatakan iman kita bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki ingkang perlu kula jenengan pahami kenapa bagian pertama itu sabar. Iman yang pertama adalah sabar. Sebab ngeten, kula jenengan menika kang kawulane Gusti Allah. Kawula muncan ring Madura kebulah. Kawula kudu nerima ing pandume Gusti. Harus menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan diciptakaken ya sing nyiptakno Gusti Allah. Kita hidup dihidupkan oleh Allah. Kita diberi rezeki, Allah yang ngasih. Kita diberi apapun bentuk-bentuk kenikmatan dan fasilitas hidup, Allah juga yang memberi. Tapi ingat, pemilik ini adalah Allah.
Lah kula jenengan mung sak derma nrimo. Lah kata-kata sak derma nrimo ini tidak sama dengan punya jatah milik diri sendiri. Di urip kula jenengan mung nampi dumateng ketentuane Gusti Allah. Saumpami menika. Jenengan gak ada angen-angen pemasukan setiap hari kepingine 200.000. Rezeki kepingine kantuk 200.000 sehari. Pikirane sampean. Tapi kanggo Gusti Allah mboten. Gusti Allah mung paring 100.000. Angen-angen 200, kenyataan 100. Lah karena tidak sesuai dengan harapan, kula jenengan kedah sadar. Lah wong urip wae Gusti Allah. Rezeki wae Gusti Allah. Lah aku dikai pira-pira kan ya kudu gelem. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka disitulah kula jenengan perlu sabar. Kepingin ngene tapi kondisinya ngene. Harapannya demikian tapi kenyataannya seperti ini. Cita-cita seperti ini tapi dilalah kok ya begini. Jenengan badhe protes ten sinten? Mboten saged kula jenengan protes niku mboten saged. Sagete mung nampi ing pandume Allah. Nah, ketika tidak sesuai dengan harapan yang memang di situ menurut kula jenengan adalah sesuatu yang dikatakan berhasil, tapi tidak menurut Allah, Allah ternyata memberikan yang tidak sesuai dengan harapan. Ya kudu diterima. Lah neramine niku berdasarkan sabar. Terus lek dipikir-pikir nek donya niki kudu modal sabar. Mboten saged kula jenengan tidak bermodalkan sabar dalam hidup ini. Sampai digambarkan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, as-sabru karroksi minal jasad. Sabar itu posisi dan kedudukannya sama dengan kepala di antara anggota tubuh yang lain. Kita punya tangan nih, kita punya leher, kita punya perut, kita punya paha, kaki dan lain sebagainya. Posisi sabar di mana? Di kepala kita. Saat orang tidak memiliki tangan masih bisa dikatakan hidup. Saat orang tidak memiliki kaki, dia masih bisa berjalan dengan alat bantunya. Saat orang tidak bisa melihat, masih ada yang menuntun. Saat orang tidak bisa mendengarkan, masih ada alat untuk memperjelas pendengaran. Itu anggota tubuh yang lain, tidak dengan kepala. Ketika kepala itu hilang, tidak ada kehidupan. Wonten tiyang urip tanpa kepala, terus kepala itu ganti kali bal ngoten nggih. Nggih mboten saged. Kepala ini adalah urusan nyawa, urusan kehidupan. Hilang kepala, hilang kehidupan. Begitu juga kata Sayyiduna Ali, ketika orang hidup tidak punya sabar, sama dengan orang mati. Tidak punya nilai. Tidak ada yang kita harapkan dari kehidupan ini kalau hidup tanpa didasari dengan sabar. Sampai Gusti Allah asenggek jandreng Madura, asenggek nantang dumateng kula jenengan, nantang terhadap orang-orang yang beriman,
nantang terhadap orang-orang yang mengatakan dirinya itu percaya kepada Allah. Napa sing dipun tantangaken kali Gusti Allah? Malam yasbur ala balai walam yardha ala qada'i falyakhrut min tahtis samai. Barang siapa yang tidak sabar dengan ujianku, tidak ridha dengan ketentuanku, mau protes terus dengan ketentuan Allah, sedikit-sedikit mengatakan Allah tidak adil, sedikit-sedikit mengatakan ini tidak mungkin, saya sudah berusaha seperti ini, harusnya saya dapat sekian. Kalau ada orang seperti itu, maka Allah katakan fal yakhrut min tahtis samai wal yatlub robban jiwaya. Keluar dari kolong langitku, cari pangeran Tuhan selain aku. Dikongkon golek pangeran sakliyane Gusti Allah. Apa sebab? Orang yang tidak sabar itu sama dengan tidak ridho terhadap ketentuanipun Gusti Allah. Dan lek wis kula jenengan diusir dari kolong langitnya Allah ini, terus kemudian kita mboten pareng manggon di atasnya buminya Allah, kita dianjurkan, diperintah oleh Allah untuk cari Tuhan selain Allah, kira-kira kita mau kemana? Maka kesimpulannya adalah mau tidak mau, sadar tidak sadar, gelem ora gelem, kula jenengan harus berusaha untuk sabar, harus bisa menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan lagi pula para hadirin hadirah hafizakumullah, hanya kita-kita yang kurang iman inilah yang kadang-kadang tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Hanya kita yang lemah iman inilah yang seringkali menentang terhadap apa yang sudah digariskan Allah, menganggap seakan-akan Allah tidak adil, menganggap kenapa harus saya demikian, suudzon dumateng Gusti Allah. Tapi ini tidak bagi para wali Allah. Hal ini tidak pernah terjadi dalam hati-hati, dalam kalbu-kalbu sanubari para kekasih-kekasih Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu pernah mengatakan, kalau saya berdoa kepada Allah dan doaku diterima oleh Allah, maka aku bergembira satu kali karena harapanku diberi oleh Allah. Sayyidina Ali. Beliau terus melanjutkan, kalau aku berdoa kepada Allah kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, dengan apa yang aku pinta kepada Allah, saya minta ini ternyata Allah tidak beri, saya minta ini ternyata Allah menangguhkan, maka saat itu aku bersyukur kepada Allah, berbahagia hingga 7 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek diterima aku syukuri siji, lek gak diterima syukurku 7. Kualik kali kula jenengan. Lek kula jenengan lek diterima syukur bancaan tasyakuran. Tapi lek kira-kira gak diterima murang-muring. Sampai kadang-kadang ada sing keweton, kurang apa sih Gusti Allah itu? Kurang apa aku? Aku sholat ya wis sholat, aku poso ya wis poso, dikongkon zakat ya iya, cuma balak iki kok terus kaya tasbih pedhot. Ada di antara kita yang punya perasaan seperti itu.
Maka ini tidak berlaku bagi para wali-wali Allah, karena mereka paham, karena mereka yakin, karena mereka di dalam hatinya telah tumbuh keyakinan kuat apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk dirinya itu lebih baik daripada harapannya. Nek Gusti Allah gak ngekei, itu bukan berarti saya ditolak. Cuma Allah memilihkan yang terbaik karena Allah tahu apa yang aku butuhkan untuk dunia dan akhiratku. Ngerti. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka terus bersyukur kepada Allah. Gak dikei alhamdulillah, dikei alhamdulillah. Dikei sempit alhamdulillah, dikei luas ya alhamdulillah. Dikasih rezeki banyak alhamdulillah, tidak dikasih rezeki banyak alhamdulillah. Kenapa? Karena sandarannya kuat, tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti inilah para hadirin yang bisa mendatangkan keberkahan hidup. Yang seperti inilah yang kecil, yang secara fisik hanya tidak seberapa, tapi secara maknawi menumbuhkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, daripada dasar iman kula kalan panjenengan adalah syukur. Makna daripada syukur kemarin sudah sampun dijelaskan, bahwa makna syukur adalah matur suwun, mengungkapkan rasa bahagia atas karunia yang diberikan oleh Allah terhadap kula jenengan. Ini makna syukur. Nah, ketika kula kalan panjenengan selaku kaula, selaku kebuleh kaula ni Gusti Allah, oleh Allah diberi kenikmatan, ada yang diberi harta, ada yang diberi keluasan rezeki, ada yang diberi ilmu, ada yang diberi jabatan, segala macam fasilitas hidup diberikan oleh Allah. Besar atau kecil tidak jadi masalah, yang penting itu adalah karunia daripada Allah, kemudian disyukuri. Itu menandakan apa? Mendatangkan bahwa nikmat-nikmat yang sudah kita dapatkan itu bukan hasil karya kita. Kula jenengan mboten saged napa-napa. Kita murni diberi oleh Allah. Duit dikei Gusti Allah, ilmu dikei Gusti Allah, keluarga diparingi Allah, bojo dikei Allah, anak dikei Allah. Semua fasilitas hidup pemberian Allah. Kula jenengan mboten nggada usaha sedikit pun yang memastikan untuk menghasilkan anugerah tersebut. Kabeh weh-wehane Gusti Allah. Lah lek wis ngerti lek iku kabeh pemberian Allah, dan kemudian kita mensyukuri akan pemberian itu seakan-akan kula kalan panjenengan menafikan, meniadakan kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Kula jenengan mboten saged napa-napa. Iki kabeh kek-kekane Allah. Kita itu hidup cuwer saking kangkangane tiang sepah putri dari kandungan daripada ibu kita. Jangankan harta, sehelai benang pun kita tidak bawa. Mudah blejet, gak bawa apa-apa. Terus Allah kasih fasilitas satu sampai seperti saat ini kula jenengan menjeger dengan segala kenyamanan dan kenikmatan yang diberikan Allah. Dan itu harus ingat bahwa itu semua murni karena karunia daripada Allah.
Lah lek wis ngerti karunia berarti ono sing ngekei. Lek wis ngerti ono sing ngekei, maka di situ tidak ada iren-irenan di antara sesama. Dia berhasil bukan karena dirinya. Aku gak oleh protes keberhasilan orang lain. Toh itu pemberian Allah. Makanya ada ulama mengatakan lek ono wong drengki, iri terhadap keberhasilan orang lain, hasud, benci adanya orang sukses, maka dikatakan iku podo karut mendemo Gusti Allah, demonstrasi maring Allah. Kenapa? Dia tidak punya apa-apa, dia hanya menerima. Lalek kula kalian panjenengan bencit karena keberhasilan orang lain, itu sama seakan-akan kita keberatan ketika Allah memberikan kepada orang lain. Padha karo Gusti, sami kok lapo sih ngomong kayak wong iku, mbok kekno aku kok. Seakan-akan seperti itu. Maka ketika iman ini terdiri dari dua bagian tersebut, sabar dan syukur, maka semua sikap-sikap baik itu berada di bawahnya. Sikap qanaah akan terjadi ketika kita syukur, sikap ridho akan terjadi ketika kita sabar, dan semuanya bermula dari sabar dan syukur. Ini yang kemarin belum sempat kita sampaikan. Yang kedua, poin yang belum sempat kita sampaikan pada pengajian kemarin adalah di sini disampaikan Imam Abdullah mengatakan bahwa nikmat itu menurut pandangan beliau, menurut disertasi beliau, bahwa nikmat itu terbagi menjadi dua bagian. Beliau menyampaikan an-ni'amul khosoh wan ni'amul ammah, nikmat khusus dan nikmat umum. Kalau mau kita jelentrehkan, kita kejawatahkan, yang dimaksud dengan nikmat khusus itu adalah nikmat pribadi. Sampean dikei nikmat secara pribadi dari Allah. Sehat, sampean dikei sehat, nikmat pribadi. Panjenengan diparingi ilmu, nikmat pribadi. Panjenengan diparingi saged beribadah, nikmat pribadi. Jangan didekatkan dengan kebaikan, nikmat pribadi. Tapi ada nikmat umum. Yang kategori nikmat umum ini adalah nikmat bersama-sama, dirasakan bareng-bareng. Nikmat kados nopo? Di sini disampaikan ka irsalir rusuli, kaya dene terutusnya beberapa utusan-utusan Allah. Utusan Allah tidak hanya datang untuk kita pribadi, tapi datang untuk semua umat. Wa inzalil kutub, turunnya kitab-kitab Allah, pedoman-pedoman dari Allah. Al-Quran diturunkan bukan untuk kita pribadi, tapi untuk seluruh umat. Jadi ketika kita mensyukuri adanya nuzulul Quran, turunnya hari malam Al-Quran, Lailatul Qadar, itu seakan-akan mensyukuri nikmat yang umum tersebut. Nikmat terutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, nikmat umum.
Maka itu sebabnya ketika kula kalian panjenengan melaksanakan maulid, itu hakikatnya adalah mensyukuri nikmat ini. Jangan diartikan kalau maulid itu mengkultuskan Muhammad, tidak Pak, salah sampean. Kita sudah diajari oleh Rasulullah untuk tidak mengkultuskan siapapun, termasuk Kanjeng Nabi. Tidak mendewa-dewakan siapapun, termasuk kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika kita bermaulid, niatnya adalah bergembira, seneng dengan hadirnya Rasul Muhammad SAW yang notabene adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali merupakan bagian daripada rahmat, bukan hanya untuk satu individu, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Eropa, bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk siapa? Lil alamin, bagi seluruh umat, bagi seluruh semesta alam. Dan ini bisa dikaitkan dengan ayat yang lain yang ada di dalam surah Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan yang didatangkan daripada Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, falyafrahu, bergembiralah. Ini perintah dari Allah agar kita bergembira dengan rahmat Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa Ainur Rahmah? Siapa sumber daripada rahmat Allah? Kalau kita mensyukuri adanya anak, kita mendapatkan anugerah putra cucu, dan kemudian ada tasyakuran, dan itu diperbolehkan karena ini merupakan karunia dari Allah. Mensyukuri adanya hari kemerdekaan, boleh, karena itu juga anugerah daripada Allah, rahmat Allah. Nah, kita perlu tahu Ainur Rahmah, sumber daripada rahmat Allah yang ada di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Muhammad SAW, Kanjeng Nabi. Surga rahmat, tapi dibandingkan dengan Rasulullah, jauh lebih rahmat Nabi Muhammad daripada surga. Loh, seneng Gusti Kanjeng Nabi lahir, seneng didadekno umat Nabi Muhammad, kemudian kita kumpul, kemudian kita baca sholawat bareng-bareng, kemudian kita membacakan tentang kisah daripada sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Apa itu salah? Tidak ada salah sama sekali dalam hal ini. Yang salah adalah orang yang kurang pemahaman. Yang salah adalah orang yang tertutup hijab hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mampu mengakui kemuliaan daripada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat umum. Di antara nikmat umum dengan nikmat khusus sama-sama wajib untuk kita syukuri. Wa'lam annahu kama yajibu 'alaika an tashkurallaha 'ala ni'amil khassa bika, kadzalika yajibu 'alaika an tashkurahu 'ala ni'amil khassa. Sebagaimana Anda wajib untuk mensyukuri nikmat-nikmat pribadi, nikmat-nikmat khusus, maka juga wajib bagi Anda untuk mensyukuri nikmat-nikmat umum, termasuk dengan adanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemarin belum sempat disampaikan. Sekarang kita memasuki bentuk-bentuk daripada nikmat itu sendiri. Seperti apa?
Wa'lam anna ma'rifatal qalbi bin ni'ami wa annaha minallahi wahdahu lam yasil ilaihi syai'un minha bihaulihi wa quwwatihi bal bifadlillahi wa birahmatihi syukurun. Wa'lam lan weruh sapa sira anna ma'rifatal qalbi bin ni'am, ma'rifatal qalbi setuhune peweruhe ati, bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat, wa annaha setuhune pira-pira nikmat minallahi iku saking Allah wahdahu halis wijine Allah, lam yasil iku ora nyampe ilaihi maring wong syai'un apa suwi-suwi minha saking nikmat, bihaulihi kelawan kekuatane wong, wa kuwatihi lan kekuatane wong, bihaulihi kelawan usahai wong, wa kuwatihi lan kekuatane wong, bal balik bifadlillahi kelawan karunia rahmati karuniai Allah, anugrahi Gusti Allah, wa bi rahmatihi lan rahmati Allah syukurun iku syukur. Maksudnya adalah hatinya sampean yakin bahwa nikmat yang sudah datang ini bukan usaha saya. Panjenengan yakin hatinya bahwa nikmat yang datang hari ini murni karena karunia Allah. Memiliki keyakinan yang seperti ini apakah termasuk syukur? Maka dijawab di sini, iya, termasuk syukur. Bahkan ini dikatakan asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Maka akan dijelaskan di sini bahwa syukur itu ternyata ada 3. Ada bil qalbi dengan hati, ada syukur asyukru bil jawarih dengan anggota tubuh, ada yang ketiga asyukru bil lisan bin nutqi, syukur melalui ucapan. Nah, sekarang yang dibahas syukur menggunakan hati itu bagaimana? Panjenengan yakin, panjenengan menika nggak ada keyakinan bahwa nikmat-nikmat yang datang itu bukan usaha Anda. Aku iso kaya ngene, iki polane diterno karo Gusti Allah. Aku duwe ilmu, polane aku dituntun karo Gusti Allah. Disenengno mlebu masjid, nok jero masjid ana pengajian aku ngrungokno, sedeng ngrungokno aku seneng, sedeng seneng aku istiqomah. Maka sing nuntun sampean mrene iki Gusti Allah. Nah, ketika kula kalan panjenengan sudah mendapatkan ilmu, kali pertama yang kita sebut adalah alhamdulillah. Sebab sampean duwe ilmu, polane digiring karo Gusti Allah. Gak dikerasan nono oma, kate lapo ya aku maghrib no oma, sing didelok mek TV tok. Wis kumpul wis ngono-ngono iku wis aku tak itikaf no masjid ta. Ya, hitung-hitung ngedem-ngedem no ati. Ternyata no jero masjid ono pengajian, ikut di dalam pengajiannya, seneng terhadap pengajian, masuk ilmunya, iku padha karo diterno karo Gusti Allah. Wa ghayatu syukri antuti Allah bi kulli nikmatin an'ama biha alaika. Wa ghayatul syukri lan puncake syukur antuti Allah yen to manut sapa sira Allah ing Gusti Allah bi kulli nikmatin kelawan saben-saben nikmat an'ama biha kang paring nikmat Allah biha sebab nikmat an'ama kang paring sapa Allah biha sebab nikmat alaika ing atase sira. Ini yang dinamakan syukur dengan anggota tubuh. Syukur dengan anggota tubuh niku ya napa? Panjenengan menyadari bahwa meripat iki, pesurian iki, penglihatan ini diberi oleh Allah. Terus mbek sampean penglihatan ini digunakno sesuai dengan harapan Allah. Kayak maca Quran, dibuat untuk kebaikan, untuk menelaah ilmu, untuk membaca kalam-kalam hikmah. Maka itu bentuk daripada syukur. Mensyukuri mata
dengan menggunakan mata sesuai dengan harapan sang pemberinya. Kita diberi pendengaran nih, kula jenengan diparingi pemireng tutuk Gusti Allah, terus pemirengnya digawe digunakan sesuai dengan harapan Allah, digunakan untuk mendengarkan majelis taklim pendengaran, digunakan untuk mendengarkan ilmu kalam hikmah, digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang menjadikan keimanan kita bertambah. Itu namanya mensyukuri telinga sesuai dengan harapan Allah. Kita dikasih lisan nih, lisan tutuk Gusti Allah, dikei iso ngomong baik Gusti Allah, fasih ngomongnya, maka lisannya digunakan untuk baca Quran, lisannya dipunyakan untuk zikir, lisannya digunakan untuk baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, lisannya digunakan untuk tidak keluar daripada mulutnya kecuali yang baik, tidak keluar dari mulutnya kecuali hal-hal yang mendamaikan. Maka ini adalah bentuk daripada syukur, mensyukuri lisan yang diberikan oleh Allah. Demikian pula dengan segala anggota tubuh kita. Wa'lam anna ma'rifatal qalbi bin ni'ami wa annaha minallahi wahdah la yasil ilaihi syai'un minha bihaulihi wa quwwatihi bal bifadlillahi wa birahmatihi. Wa'lam lan warwa sapa sira anna ma'rifatal qalbi setuhune pewerone ati bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat, wa annaha lan setuhune ni'am, wa annaha lan setuhune pira-pira nikmat minallahi iku saking Gusti Allah wahdahu halis wijine Allah, lam yasil ilaihi syai'un, ora sampai ilaihi maring wong syai'un apa swiji-swiji minha saking ni'am bihaulihi kelawan usahane wong wa kuwatihi lan kekuatane wong, bal balik bifadlihi kelawan fadilah kanugrahane Allah wa birahmatihi lan kelawan rahmati Allah. Wa ghayatu syukri lan utawi puncake syukur, katoki syukur, antuti Allah iku yento manut sapa sira Allah ing Gusti Allah bikulli nikmatin kelawan gunakake saben-saben nikmat an'ama biha kang paring sapa Allah biha sebab nikmat alaika ing atase sira. Fa illam tuti'hu mongko lamun ora manut sapa sirahu ing Allah biha kelawan nikmat faqat tarokta syukra alaiha mongko temen ninggal sapa sira asyukra ing syukur alaiha ing atase nikmat. Wa in asaitahu lan lamun duraka sapa sirahu ing Allah biha sebab nikmat faqat waqa'ta lan tumen tumiba sapa sira fil kufrani ing dalim kekafiran guru. Wa indahu lan ing iku ing sandinge Allah tatabaddalun nikmah dadi ganti apa tadabaddalun ni'amu dadi ganti apa dadi berubah apa nikmat bin niqami kelawan cilaka kelawan bendu. Wa in baqiyat alaihi nikmatun wa man baqiyat lan sapane wong baqiyat kang kari alaihi ing atase wong nikmatun apa nikmat ma'a isyanihi sertane durakane wong lillahi maring Allah biha sebab nikmat fahuwa mustadrajun iku wong kang den tarik maring cilaka. Qala ta'ala sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Gusti Allah dawuh bakal narik cilaka sapa ingsun kang mulya hum ing wong-wong min haitsu saking sekirane la ya'lamun ora krasa sapa wong.
Qala ta'ala innama numli lahum liyazdadu itsma. Pastine barang numli nunda sapa ingsun kang mulya. Numli nunda siksa sapa ingsun lahum kaduwe wong-wong kabeh liyazdadu supaya drabun tambah sapa wong-wong itsman ing dosane. Wallahu wa'lam setuhu lan warwa sapa sira anallaha setuhune Allah yumli iku nunda siksa lidzalim maring wong kang zalim hatta sehingga idza nalikane akhadahu nyiksa sapa Allahu ing zalim lam yuflithu orang ngeculaki sapa Allahu ing zalim. Hadirin hadirah hafizakumullah. Pada pengajian sebelumnya sudah disampaikan tentang fadilah dan keutamaan juga sekaligus ajakan dari Allah Subhanahu wa taala supados kula njenengan menika tansah dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jangan melihat bentuknya nikmat, tapi lihatlah siapa pemberi nikmat. Dengan demikian kula kalian panjenengan akan mudah untuk mensyukuri. Nah, di sini disampaikan bahwa salah satu contoh di dalam mensyukuri nikmat Allah, kula jenengan kedah saged mendidik manah kita, mendidik atine dewe-dewe. Bagaimana kula kalan panjenengan gada penganggep terhadap nikmat yang datang itu seperti apa. Maka di sini disampaikan anna ma'rifatal qalbi bin ni'am wa annaha minallahi wahdah lam yasil ilaihi syai'un minha bihaulihi wa quwwatihi bal bifadlillahi wa birahmatihi. Kula jenengan harus memberikan pemahaman terhadap hati kita, masukkan, lesakkan dalam sanubari kita bahwa setiap rezeki yang datang kepada kita hakikatnya itu adalah datangnya dari Allah. Usaha dan kekuatan kita di dalam mendatangkan rezeki itu hanya sekedar wasilah, sekedar pelantara, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau pelantara itu tidak bisa mendatangkan dengan sendirinya, dia hanya memelantarakan saja. Mung saged dados jembatane rezeki. Tapi ingkang ngatur rezeki, ngukur rezeki dumugine jam pinten, wektale injang napa sonten sedanten niku wau saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki yang pertama. Yang kedua, wa ghayatus syukri antuti Allah bi kulli nikmatin an'ama biha alaika. Orang itu bisa dikatakan bersyukur ketika ia mampu mempergunakan nikmat-nikmat itu di jalan Allah. Kula jenengan dipun paringi meripat, carane nyukuri nikmati meripat pasurian, maka gunakan pasurian ini, gunakan mata ini untuk mendatangkan ridha Allah, atau gunakan nikmat-nikmat yang ada ini di jalan ingkang dipun ridhani dening Allah. Karena semua yang memberi, semua yang memfasilitasi boten sanes menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Antuti Allah bikulli nikmatin an'ama biha alaika. Gunakan semuanya itu untuk taat manut dumateng Gusti Allah. Kali Gusti Allah kula jenengan dikengken maos Quran, maka mripate digawe maca Quran. Kula jenengan dipun paringi suku saged lumampah bisa berjalan, maka
gunakan kaki ini di jalan yang dipun ridani dening Allah. Maka itulah bentuk daripada syukur yang sesungguhnya. Memang benar syukur ada kalanya dengan lisan. Kula jenengan ngucapaken alhamdulillah, alhamdulillah, benar. Dan itu memang dianjurkan. Sebab syukur niku wonten tiga. Ada syukur dengan hati, ada syukur dengan lisan, juga ada syukur dengan mempergunakan anggota tubuh ini di jalan Allah. Tapi dari sekian banyaknya bentuk syukur niku wau, yang paling dominan di mana? Ingkang paling dominan adalah ketika kula njenengan manut dumateng Gusti Allah. Karena banyak orang cuma bisa mensyukuri secara lisan, saged maos alhamdulillah, tapi piyambakipun boten melakukan perintahnya Allah. Ya mung iso ngomong alhamdulillah, alhamdulillah aku dikai sehat, alhamdulillah aku dikai waras, tapi awake gak gelem sholat. Iki kathah tiyang sing ngoten. Ada orang pula menganggap benar anggapannya bahwa yang namanya hati saged nganggep mbok bilih nikmat-nikmat ingkang dumugi dumateng piyambakipun niku wau sedaya saking Gusti Allah. Tapi aplikasinya di dalam kehidupannya justru piyambakipun tidak mampu bersyukur dengan baik, tidak mampu mempergunakan anggota tubuhnya di jalan Allah. Maka di sini oleh Imam Abdullah disampaikan ghayatus syukri, puncak daripada syukur. Memang benar syukur dengan lisan bisa, syukur dengan hati demikian pula bisa, tapi tengere syukur yang sebenar-benarnya ketika kita mampu mempergunakan seluruh kenikmatan itu di jalan Allah. Mempergunakan seluruh kenikmatan itu untuk mendatangkan rahmat-rahmat Allah, ridho-ridho Allah yang lain. Fa illam tuti'hu biha faqad tarakta syukra 'alaiha. Fa in mongko lamun lam tuti'hu ora manut sapa sira biha kelawan nikmat. Ada orang dikasih nikmat banyak tapi enggak manut nang Gusti Allah, semakin jauh dari jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, maka faqad tarakta syukra 'alaiha. Mongko teman-teman ninggalake syukur sapa wong iku mau. Faqad tarakta mongko temen ninggalaken syukur sapa sira. Mongko teman-teman ninggalake sapa sira asyukura ing syukur 'alaiha ing atase nikmat. Orang yang tidak bisa mempergunakan nikmat di jalan Allah itu sama dengan tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Fa in asaitahu biha, kalaupun ada orang bermaksiat dengan kenikmatan itu, faqad waqa'ta fil kufrani, maka dia terjerumus terhadap dua kekufuran. Lawong gak nyukuri nikmat mawon, tidak mempergunakan dalam ibadah saja sudah dikatakan tidak mensyukuri, apalagi kalau mempergunakan nikmat itu di jalan yang salah, digawe maksiat. Wong gak digawe maksiat tapi gak digawe taat, gak ada meripat mau digawe turu tok, bendina niku tilem ya gak maksiat tapi nyekel Quran nggih mboten, maksiat nggih mboten, terus tilem mawon, mripate digawe turu. Mata digunakan bukan pada tempatnya, tapi mboten nglakoni dosa. Tilem niku lak mboten dosa ta? Mboten dosa.
tapi kakian turu padha karo gak mensyukuri nikmati mripat. Lho niku mawon sudah dikategorikan sebagai orang yang tidak mensyukuri nikmat. Apalagi kalau mata ini digunakan maksiat, didamel hal-hal yang tidak dipun ridhani dening Gusti Allah, maka faqat waqata fil kufroni, dia terjerumus dalam dua kekufuran. Siji kufur nikmat karena tidak mempergunakan di jalan yang benar. Yang kedua kufur dalam artian kufur nikmat sudah keliru jalur nyuwalayani napa ingkang dipun suwun dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sami kali ngeten, Pak. Ya dengan diparingi napa niki gelas. Kali tiyang dipun paringi gelas. Lah gelasnya gak digawe mbek sampean. Didekek dok. Maka yang seperti ini sama tidak mensyukuri dengan orang yang memberi gelas gak digawe belas. Lah sampean tak kei gelas iku cek digawe. Kok ya gak digawe. Iki sama halnya tidak mensyukuri. Lah lebih daripada itu, yang lebih jelek daripada itu, gelas sing wayahe digawe banyu diunjuk, moro-moro gelas niki digunakan untuk mundut air di comberan. Gelas yang seharusnya diisi dengan hal-hal yang baik justru dikasih kotoran, dikei comberan, dikei resek, jodoh. Maka ini bukan lagi tidak mensyukuri, justru ngenyek nang sing maringi. Lah wis gena-gena tak kei cek digawe banyu kok ndilalah digawe barang sing ala, ngenyek sing. Niki yang dikatakan faqat waqata fil kufrani, terjerumus dua lubang. Wa indahu tatabaddalun ni'am bin niqam. Ya kalau sudah seperti itu maka berubahlah nikmat menjadi murkone Gusti Allah. Ini yang seringkali dikatakan nikmat membawa sengsara. Ketoke nikmat tapi banjur akhirnya dia keblowo. Keblowoke menungso niku seringkali terjadi karena kurang mensyukuri adanya nikmat yang sudah sampai kepada dirinya. Waman bakiyat alaihi nikmatun, kalaupun ada orang nikmatnya tetap ma'a isyanihi, maksiatnya jalan tapi nikmatnya tetap, tambah ado tutuk Gusti Allah tambah sugih. Piyambakipun dikai sugih, kei pangkat karo Gusti Allah, pamornya ditinggikan oleh Allah, sugihne ditambahi, dunyane ditambahi, cuma tambah ado tutuk Gusti Allah. Bukan berarti Allah lupa. Jangan dianggap loh kok penak temen wong iku ya, dosae tambah oke kok tambah sugih. Niku jangan-jangan Allah tengah melakukan istidrot. Apa istidrot? Piyambakipun diulur kelawan nikmat, tapi suatu saat ia akan dibatek dan terjerat oleh nikmatnya itu sendiri. Fahuwa mustadrajun, mongko wong sing kados ngoten niku wong kang den tarik maring cilaka. Dia akan celaka. Cuma oleh Allah akan dicelakakan dengan nikmatnya itu. Kados kisahnya Korun. Korun niku kan umat Nabi Musa.
Piyambakipun semakin diberi kekayaan oleh Allah semakin jauh dari Nabi Musa, bahkan sampai nantang Nabi Musa, nganggep bahwa apa yang sudah didapatkan oleh Qarun itu hasil dari karya dan kepandaiannya sendiri. Maka oleh Allah Qarun ditambahi sugi ini karo Gusti Allah, sampai pada akhirnya dia tercegur ya, keblowok ten jurang-jurangi piyambak yang di dalamnya itu ada harta mereka, harta Qarun itu sendiri. Ini yang dikatakan oleh Allah, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bakal narik sapa ingsun, narik ing cilaka sapa ingsun, hum ing wong-wong min haitsu la ya'lamun, sekirane wong iku mau ora krasa. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kadangkala Allah membiarkan orang tersebut di dalam kesesatannya bukan karena apa? Liyazdadu itsma, supaya tambah dosane. Dados mboten penak-penak wong niku lek wis ditambahi rezekine tapi tambah ado nang Gusti Allah, wayahe kudu hati-hati. Suatu saat ia akan diblowokno karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna kathratas sana'i 'alallahi bil farah bin ni'ami min haitsu innaha wasilatun ila nailil qurbi minallah, au min haitsu innaha dalatun ala inayatillahi bi abdihi. Lan weruh sapa sira anna kathratas sana'i ing setuhune ngokeh-ngokehake pengalem alallahi ing atase Gusti Allah bil farahi kelawan bunga bin ni'ami, sebab piro-piro nikmat min haitsu la saking sekirane an innaha setuhune nikmat wasilatun iku dadi pelantara ila nailil qurbi minallah, maring merkoleh keparkan saking Allah. Au min haitsu innaha dalatun ala inayatillahi bi abdi, utawa saking sekirane innaha setuhun nikmat dalatun iku anuduhake kang anuduhake ala inayatillah ing atase pitudune Allah bi abdihi maring kaulane. Wa lam anna ta'dziman nikmati bisyukri 'alaiha wa in kanat shaghiratan. Wa lam lan weruh sapa sira anna ta'dziman ni'mati setuhune ngagungake nikmat bisyukri iku kelawan nyukuri 'alaiha ing atase nikmat. Wa ing kanat shaghiratan, senajan ana apa nikmat shaghiratan iku cilik. Yurwa anillahi ta'ala, dan riwayatake saking Allah Ta'ala annahu setuhune Allah qala iku ngendika sapa Allah li ba'di anbiyaihi maring sebagian pira-pira utusane Allah, idza suktu ilaika habbah musawwasah fa'lam anni qad dzakartuka biha. Idza suktu nalikane maringi unjukan sapa ingsun, maringi unjukan ombenan sapa ingsun, maringi rejeki sapa ingsun ilaika maring sira habbatan musawwasah ing wiji kang bosok, ing siji wiji kang bosok. Wa fa'lam mongko weruh sapa sira ani setuhune ingsun qad dzakartuka temen eling sapa ingsun ka ing sira biha sebab nikmat. Faskurni mongko nyukurana sapa sira ni ing ingsun alaiha ing atase nikmat. Wa lam anna tahaddusa bin ni'ami, weruh sapa sira anna tahaddusa satuhune omong-omongan bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat, ghairu khuruji ila ma yuhimu tazkiyatan nafsi fid diniyati wa tabajjuhi bid dunya fid dunyawiyati, iku ora metu ila ma yuhimu maring ma barang yuhamu kang den kira tazkiyatun nafsi menyangka ing banggaake awak fid diniyati ing dalam perkara agama,
wa tabajjuhi bidunya lan sombong kelawan dunya fid dunyawiyati ing dalem pira-pira perkara dunya wal a'malu binniyat lan utawi pira-pira kelakuan binniyat iku kelawan niat kelawan pira-pira niat wal khairu kulluhu fil iqtida'i bis salafi sholih wal khairu utawi kebagusan kulluhu sakabehane kebagusan fil iqtida'i iku kelawan nyuntu bisalafi soleh kelawan salaf soleh kelawan piro-piro ulama salafus soleh fi jami'il halat ing dalem sekabiane piro-piro perkara wallahu ta'ala a'lam utawi Gusti Allah kang maha luhur iku luwih mengerteni. Ringkasanipun mekaten. Yang pertama, kula jenengan bisa mempergunakan lisan ini untuk mensyukuri nikmat Allah. Anna kasratas sana 'alallahi bil farah bin ni'am. Jenengan sae menawi sekedik-sekedik maos alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu menandakan panjenengan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama. Yang kedua, panjenengan dianjurkan untuk mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun itu nikmat. Jangan lihat bentuknya, tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat. Jangan ningali Gusti Allah mawon. Sebab lek Gusti Allah wis paring iku berarti Allah perhatian. Kendatipun menurut jenengan boten pantes. Aku kok dikai mesame ini sih mbek Gusti Allah. Lah, Gusti Allah sudah tahu ukuran kula jenengan pantas mboten pantes niku semerap. Itu sebabnya Allah mengatakan idza suktu ilaika habbah musawwasah fa'lam anni qad dzakartuka biha. Kalau sampean ojo meneh tak kei donya sing gawa enggak. Sampean tak kei sak wiji, satu biji. Satu biji dan biji itu busuk. Iku tutuk aku. Itu sudah menjadi satu dalil dan tanda lek aku nang sampean ku seneng. Sampean ku wis tak senengi, sampean ku wis tak ilingi, polane sampean wis tak kei rezekiku. Ojo ndelok bentuk rezekine, tapi ndelok sapa sing paring rezeki. Nah, yang ketiga, kalau jenengan berbicara tentang nikmat-nikmat Allah itu boleh. Wa amma bi nikmatika fahadits. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kalau jenengan misalnya berbincang-bincang tentang nikmatnya Allah itu boleh, asalkan saged noto niat, bukan untuk pamer, bukan untuk unggul-unggulan di dalam masalah dunia, tapi hanya tahadduts bin nikmatillah, berbicara dan membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirah hafidhukumullah, syukur kepada Allah menika merupakan sifat uluhiyanipun Allah. Jatuh Gusti Allah niku nggak ada sifat uluhiyah, sifat kepangeranan. Lah sifat kepangeranan Gusti Allah niku yang menjelaskan tentang syukur adalah yang ada di dalam Asmaul Husna Asy-Syakur. Asy-Syakur. Innallaha ghafurun syakur. Setuhune Gusti Allah Maha paring pangapura lan Maha nyukuri dumateng kebagusane kawulane. Cobi Gusti Allah niku. Tenjenengan mboten nekan-nekan. Jenengan ibadah iku gak ditekan karo Gusti Allah kun kudu sakmene kan mboten. Sampeyan tingali. Jenengan ibadah mari salat wiritan diluk ya diterima karo Gusti Allah. Sampeyan ibadah gak patek khusyuk ya tetep disaakeni karo Gusti Allah. Ibadah sampeyan gak kudu padha karo ibadah para nabi. Ibadah jenengan mboten harus sama dengan ibadahnya para wali, mboten. Ibadah jenengan kali Gusti Allah mung diukur kali imani.
Makanya sampai wonten imane wong iku ana telu, ana sing model pedagang, ana sing model budak, ana sing model imane nabi. Ana wong iman nang Gusti Allah, ibadah iku nggih krana wedi nang neraka ya diterima karo Gusti Allah. Gak wedi nang Gusti Allah tapi wedi nang nerakane Allah diterima karo Gusti Allah. Wonten ibadah itu yang kepingin swarga, yo sampean kok salat yo aku pengen mlebu swarga ya diterima karo Gusti Allah. Gak bolane aku pingin swarga terus gak diterima, mboten diterima. Inilah yang dikatakan asyakur. Allah menerima bentuk kebaikan dari hambanya dalam kondisi yang bagaimanapun. Ini Allah. Lah kula jenengan nggih ngoten, nerima ing nikmate Allah niku ora usah ndelok gedene lan cilike nikmat. Pokoke wis dikei, pokoke wis diingoni karo Gusti Allah niku pun alhamdulillah. Masya Allah pun. Lebih-lebih kula jenengan diparingi Islam, diparingi iman niki masya Allah, tidak ada duanya. Iman be Islam niku mboten enten tukune para hadirin. Nah, ini modal selamat kita. Wis dikei dunya brono sak pitung dunya brono tentunya niki. Tapi lek gak dikai iman be Islam rugi. Makanya disyukuri sesuatu yang kecil itu kita syukuri, dan dengan demikian Allah sampaikan alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah itu akan lebih tahu mana hamba-hambanya yang bisa mensyukuri nikmat, mana hamba-hamba yang tidak bisa mensyukuri nikmat. Akhir daripada pengaosan menika, ada satu kiai di salah satu daerah, mereka piyambakipun sugih banget, kaya raya. Kiai mereka kaya. Nah, satu kali ada seseorang santrinya menika tanglet. Kiai jenengan kok suwuge ngeten, yok nopo carane? Wonten amalan-amalan khusus lah. Nah, pokoknya urusan sugih ku diteter kalian, goleki. Lek perlu dijaluk ijazah modele ngoten ndak wong sugih kepingin kabeh. Dan iki nggih termasuk wonten santri napa carane sugih ya. Maka ya ini sanjang aku iki jalaran sugih ku gak nyono le. Lho saking napa ya? Aku lek mangan upaku gak tahu ketinggalan. Tak goleki upa sing ana iki, lek ana nok samping-sampinge piring tak jokok tak unggahno maneh, lek ana nok tanganku tak dilat. Aku nyukuri nikmati Allah sing sakwiji saupa iku dalam bentuk yang bagaimanapun. Maka dengan aku mensyukuri nikmat sing cilik iki, Gusti Allah ngekei sing gede. Uskuril qalil ya'tikal katsir. Ya. Syukuri yang kecil, maka yang besar akan datang. Nah, tiang sak niki kan boten ya. Apa menelek mangan prasmanan nika. Prasmanan nika. Gurung entek piringe cukup piring situke. Apa menelek sing tuan rumahe tambah gak metu blas. Tambah dijagongi niku sekul lan barang kalian. Guanti maneh ganti. Lho iki gak dientekno. Kadang-kadang mertamu dumateng tiang lintu, banyune ora dientekno. Engko aja dintekno Mbak, apa engko diarani geragas. Wonten ngoten nggih. Set disenggol kancane iku disenggol wis iki ledes. Aja dintekno Mbak, isini-isini Mbak. Apa engko diarani geragas. Lho. Ta'amul mukmin syifa, panjenengan dahar ya, di satu tempat dan itu miliknya orang yang beriman sampai niati menjadi obat, jadi obat Pak. Cek nyinganye sampean polane terus didik mangane, tapi lek oma bluak-bluak mangan tahlilan atine didekek nggih, pentole didekek kaya gak arep iwak. Tapi lek omahe ya, bagiane bojone dintekno. Aja ngoten. Kula jenengan niku bersihkan. Lek kepingin barokah rezekine,
tambah rezeki ini, gak kangelan sing golek upo sing cilik panjenengan dahar. Mugi-mugi kula jenengan termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, dan mudah-mudahan semuanya yang hadir senantiasa ditakdirkan baik seiring dengan datangnya Dzulhijjah. Panjenengan sedaya dipun paringi saged haji, sedaya dipun paringi saged umrah, sedaya dipun paringi saged ziarah dumateng Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.